Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 21 Alchemist Tingkat 2 Guni. Lelang premier, rumah lelang terbesar di Wutan City dan cabang keluarga terkaya dari kerajaan Jiama, keluarga premier. Keluarga premier sangat kuno dan telah menjadi kekuatan yang cukup kuat di Kekaisaran Jiama selama beberapa abad. Jaringan mereka sangat mengesankan dan beberapa rumor bahkan mengklaim bahwa itu keluarga premier memiliki hubungan dekat dengan royalti Jiama Empire. Di Kekaisaran, keluarga premier, keluarga Nalan, dan keluarga Ritter adalah tiga keluarga terbesar dan memiliki berbagai koneksi di dunia komersial dan militer. Oleh karena itu, dengan dukungan keluarga premier, tidak peduli seberapa menarik keuntungan dari lelang itu, tidak ada yang berani mencoba apapun melawan mereka. Melihat ke rumah lelang di ujung jalan, Xiao Yan berubah menjadi gang samping dan dengan cepat mengenakan jubah hitam. TL, bayangkan jubah sekolah Harry Potter. Jubah hitam itu tidak hanya menutupi wajah Xiao Yan, itu juga mengubah tubuhnya yang kurus menjadi tampak lebih lebar. Bahkan jika Suer sedang melihat sosok berjubah, dia tidak akan bisa menyadari itu adalah Xiao Yan. Setelah ditutupi oleh jubah hitam, Xiao Yan menghembuskan nafas lega. Bukan karena Xiao Yan terlalu berhati-hati, melainkan bahwa itu pondasi eliksir terlalu berharga. Untuk klan, daya tarik yayasan Elixa sangat besar. Jika seseorang dapat memproduksinya secara massal, maka itu berarti bahwa itu generasi klan yang lebih muda akan tumbuh pada tingkat yang dipercepat, yang akan membantu klan lebih lanjut kekuatan mereka dan pada gilirannya mengarah ke siklus positif. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiao Yan hanya bisa memilih menyembunyikan dirinya. Hati-hati menyentuh botol white jade yang sedikit dingin, Xiao Yan perlahan berjalan keluar dari gang dan pergi menuju rumah lelang di ujung jalan. Di bawah tatapan waspada oleh penjaga lapis baja sepenuhnya, Xiao Yan masuk ke rumah lelang tanpa henti. Begitu Xiao Yan memasuki rumah, perasaan terik matahari berubah menjadi perasaan dingin. Itu membuat orang merasa seolah mereka telah memasuki dunia baru. Menyapu lorong mewah, Xiao Yan dengan cepat menemukan ruang samping. Di pintu yang mengarah ke ruangan itu adalah kata-kata mengkilap ruang inspeksi. Berjalan di dalam ruangan itu cukup kosong dan hanya seorang pria parubaya yang jelas bosan duduk di sana. Mendengar pintu terbuka, pria itu mengangkat kepalanya dan, saat melihat Xiao berjubah hitam, alisnya sedikit berkerut. Tapi segera ekspresi wajahnya berubah menjadi senyum profesional. Tuan, apakah kamu berencana untuk memiliki sesuatu yang diperiksa? Ya, di bawah jubah hitam, suara kering dan tua dengan ringan melayang keluar. Itu adalah suara Yao Lao. Xiao Yan berjalan dan meletakkan botol white jade di atas meja di depan pria parubaya. Ini terlihat bingung, pria parubaya itu dengan hati-hati mengambil botol white jade dan mengendusnya. Ekspresi di wajahnya segera berubah dan ketika dia melihat kembali sosok berjubah hitam, tatapannya memiliki sedikit rasa hormat. Tuan, kamu seorang alchemis. Ya, suara tua itu keluar lagi. Bisakah aku bertanya apa pil yang ada di dalam botol ini? Apa fungsinya? Mendengar bahwa itu dia berurusan dengan seorang alkemis, pria parubaya itu bertanya dengan lebih hormat. Yayasan eliksir ini dapat meningkatkan kecepatan pelatihan Douqi tetapi hanya berguna untuk orang-orang di bawah tingkat Douze. Oh, itu bisa meningkatkan kecepatan latihan Douqi. Mendengar kata-kata Yao Lao, ekspresi pria parubaya berubah. Semua orang tahu bahwa itu Douqi hanya bisa dilatih mengikuti rumus yang ditetapkan dan karena jalur Qi untuk individu sangat lemah pada titik ini, jika efek obat terlalu ganas, maka jalur Qi akan meledak dan orang itu akan mati. Obat mujarab aku tidak memiliki efek samping dan kekuatan obat sangat damai sehingga tidak akan menyebabkan hal seperti itu terjadi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu terjadi. Seakan dia bisa mengerti apa yang dipikirkan pria parubaya, suara keriput dengan tenang menjelaskan.
Ekspresinya berubah sekali lagi. Pria parubaya dengan hati-hati menempatkan botol white jade di atas meja di depannya dan dengan hormat bertanya, "Tuan, bisakah kau menunggu sebentar? Aku harus meminta Master Guni lelang kami untuk memeriksa eliksir ini." "Tentu, cepat." Melambaikan tangannya, Xiao Yan tidak berpura-pura bersikap sopan dan duduk di kursi ke samping. Pria parubaya dengan cepat mengangguk dan buru-buru meninggalkan ruangan. Duduk di kursi, Xiao Yao tetap diam dan tidak berusaha berbicara dengan Yao Lao. Ini adalah tempat orang lain dan berhati-hati lebih baik daripada tidak. Siapa yang tahu jika ada hal-hal yang bisa mendengarkan percakapan mereka. Setelah menunggu di ruangan sebentar, pria parubaya kembali dengan seorang lelaki berjubah hijau dengan rambut sedikit memutih. Di dada orang tua itu bukan bintang emas melainkan sesuatu seperti tungku alkimia dan pada tungku alkimia dua garis perak berkilauan dengan keanggunan. "Tuan, ini adalah Guni Master lelang kami. Dia adalah tiga dado si kecil." Pada saat yang sama, dia juga seorang alkemis tingkat kedua. Pria parubaya itu dengan hormat memperkenalkan pendatang baru. Mendengar identitas sesepuh, alis Xiao Yan secara naluriah melompat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seorang alkemis di samping Yao Lao. Dia dengan hati-hati memeriksa kembali Elder. Sang tetua memiliki wajah merah dan meskipun jubah hijau tampak biasa, ada banyak cahaya yang melintas di atasnya. Jelas jubah ini memiliki semacam monster core yang ditanamkan ke dalamnya. Pada wajah umum orang tua adalah arogansi yang pernah ada, sesuatu yang dimiliki semua alkemis. Sementara Xiao Yan sedang memeriksa Guni, Guni juga mempelajari orang di depannya. Alkemas tidak suka dozes dan alkemas sangat dicari oleh berbagai kekuatan. Karena itu, ketika Guni sedang mempelajari Xiao Yan, dia juga mencoba menebak siapa alkemis itu. Pria parubaya dengan hati-hati mengambil botol jade di atas meja dan menyerahkannya pada Guni. Mengambil botol white jade, Guni pertama mengendus aroma manis sementara mata tuanya tertutup sedikit. Sematkan botol dengan ringan, setetes cairan hijau perlahan bergulir dari pembukaan botol untuk mendarat di tengah-tengah telapak tangan Guni. Menatap cairan hijau, Guni mengeluarkan jarum perak dan di ujung jarum menunjukkan sedikit fluktuasi Douqi. Diam-diam masuk ke dalam cairan hijau dan perlahan-lahan diaduk dengan pengadukan jarum. Wajah Guni yang tenang berubah menjadi ekspresi serius. Beberapa saat kemudian, dia menempatkan cairan hijau kembali ke botol batu giok. Ketika dia melihat Xiao Yan lagi, wajah arogannya memiliki sedikit rasa hormat. Beralih ke arah pria parubaya, dia berkata, "Obat mujarab berada di tingkat kedua. Segala sesuatu yang dikatakan sebelumnya benar." Mendengar itu, pria parubaya itu mengeluarkan nafas lega dan dengan penuh semangat tersenyum pada Xiao Yan. "Tuan, apakah kamu berencana melelang eliksir ini?" "Yap, bisakah kamu melelangnya sesegera mungkin?" "Hehe, itu tidak masalah. Tuan, ambil ini dan pergi ke ruang lelang pertama. Untungnya, kami memiliki lelang di sana sekarang dan eliksir kamu akan dilelang segera." Pria parubaya tersenyum sambil menyerahkan kartu logam gelap gulita. "Oke." Mengambil kartu logam, Xiao Yan tidak menunggu dan segera meninggalkan ruangan. Guni Master, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Hanya setelah Xiao Yan meninggalkan penglihatannya, pria parubaya itu berbisik pelan kepada Guni. "Ya, dia adalah seorang alkemis." Persepsi jiwa agungnya, tidak mungkin salah. Guni mengangguk tetapi alisnya berkerut dan dia bergumam, "Tapi dari mana dia datang? Aku belum pernah mendengar seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil lapis kedua di Wutan City. Haruskah aku melakukan penelitian?" Guni berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, "Tidak sekarang. Semua alkemis memiliki temperamen yang aneh dan jika dia melihat kamu mencoba menggali sejarahnya, ia akan memiliki kesan buruk tentang pelelangan." Berada di sisi buruk seorang alkemis yang misterius tidak pernah menjadi langkah yang cerdas. Berbalik, Guni dengan enteng berkata, "Baginya untuk memiliki kesan yang baik dari pelelangan kami, kamu harus tahu bagaimana melakukannya dengan benar." "Hehe, aku mengerti."
Ingat, bahkan jika kita tidak bisa berteman dengannya, kita juga tidak bisa menyinggungnya. Atau yang lain, meninggalkan beberapa kata-kata dingin, Guni juga meninggalkan ruangan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 22 Badai-Badai. Di bawah pimpinan seorang pelayan, Xiao Yan memasuki pelelangan yang sudah dimulai. Memasuki aula tempat pelelangan berlangsung, lingkungan yang semula cerah menjadi gelap sementara teriakan yang menggelegar menuangkan kemana-mana. Itu membuat Xiao Yan mengerutkan alisnya. Lelangnya sangat besar dan aula bisa muat setidaknya ratusan hingga bahkan ribuan orang. Pada saat ini, di tengah aula, di bawah cahaya terang, kecantikan berjubah merah menggunakan suaranya yang menawan untuk menggambarkan benda di tangannya. Di bawah bunyi yang mematikan dan jelas dari suara, item yang benar-benar tidak layak memiliki kenaikan harga pada tingkat yang eksponensial. Menemukan kursi terpencil, Xiao Yan diam-diam duduk dan melirik keindahan di tengah aula. Dengan pengamatannya yang akut, ia menyadari bahwa itu sebagian besar orang ada di sini untuknya dan bukan barang-barang yang sedang dilelang. Lelang utama premier lelang rumah, Yafei. Dia adalah kecantikan yang sangat terkenal di dalam Wutan City dan pesona dewasanya membuat banyak orang tertarik padanya. Tiba-tiba, Xiao Yan yang diam berbalik dan menatap pria yang tidak terlalu jauh darinya tetapi tersembunyi di sudut. Lengannya bergoyang dengan kata-kata mulut merah kecil Yafei dan tangannya menghilang di bawah pinggangnya, sial. Secara ringan mengutuk, Xiao Yan, yang berada di bawah jubah, memutar matanya, orang ini sangat tidak tahu malu. Sambil mengutuk dalam pikirannya, Xiao Yan dengan cepat pindah dan tersenyum pahit. Tatapannya sekali lagi pergi ke tengah aula dan menyaksikan lekukan menawan dari juru lelang sambil bergumam, Yao Jing. TL, Yao Jing adalah istilah yang menghina, tergantung konteks. Untuk kecantikan setelah melihat item di tangan Yafei, Xiao Yan kehilangan minatnya. Dia tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli sepotong barang rongsokan, bahkan jika penjual barang itu adalah wanita cantik. Setelah merobek pandangannya menjauh dari Yafei, Xiao Yan mulai perlahan melihat sekeliling aula. Hah, ayah. Tatapannya berhenti, Xiao Yan fokus pada pria parubaya yang duduk di barisan depan. Tiba-tiba ekspresi wajahnya menjadi salah satu kejutan, apakah ayah memiliki minat pada wanita itu? Pikiran yang aneh itu tidak bertahan lama karena Xiao Yan telah mengetahui bahwa itu tatapan ayahnya tidak terfokus pada Yafei melainkan melihat ke kejauhan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Kenapa ayah di sini? Merenungkan pertanyaan itu, Xiao Yan mengalihkan pandangannya lagi. Kali ini, dia mengejutkan menyadari bahwa itu pemimpin klan dari dua klan besar lainnya, Jia Lai Klan dan Aoba Klan ada di sini. Sesuatu akan dilelang yang menarik semuanya. Alisnya melompat, Xiao Yan dengan rasa ingin tahu menyentuh hidungnya. Apa yang bisa menarik ketiga pemimpin klan untuk datang ke sini? Titik-titik. Sejujurnya, wanita bernama Yafei itu ahli dalam menciptakan atmosfer. Tatapan dan senyumannya membuat harga barang naik secara eksponensial untuk sementara waktu. Selain itu, setiap kali harga dinaikkan, dia akan mengirimkan senyum menawan kepada orang yang baru saja mengeluarkan harga terbaru dan mereka akan melupakan rasa sakit mereka karena membayar lebih untuk barang tersebut. Suasana di dalam rumah lelang tetap di puncaknya dengan senyumannya. Hehe, semuanya, rumah lelang baru saja menerima barang lelang baru. Aku percaya bahwa itu semua orang akan tertarik. Setelah melelang barang terbaru, Yafei tiba-tiba berhenti dan berkata dengan keras ke arah penonton. Dengan lambaian tangan, seorang pelayan cepat-cepat mengangkat piring batu giok dan di tengah piring ada beberapa botol batu giok. Ini adalah pil tingkat kedua. Dengan tangannya yang lembut mengambil botol batu giok, suara menawan Yafei menenangkan para pelelang untuk sesaat. Tapi segera, yel-yel itu menjadi semakin keras. Di Douki Mainland, pil yang disempurnakan oleh alkemis adalah barang yang paling dicari. Benda ini bernama Yayasan Eliksir. Ini hanya efektif bagi mereka yang berada di bawah level Douze.
Pelatihan di Yayasan Eliksir memungkinkan orang-orang di bawah tingkat doze memiliki peningkatan efisiensi dalam pelatihan. Hehe, jika kamu menyukai putra atau cucu kamu untuk disebut jenius, ini sempurna untuk kamu. Mulutnya yang menarik dengan ringan menghirup kata-kata itu dan membuat pikiran para pelelang terbelenggu. Yayasan Eliksir ini dapat meningkatkan kecepatan pelatihan doki seseorang. Nyonya Yafei, orang-orang di tahap itu tidak dapat mengambil tekanan dari pil itu kan? Meskipun Yafei sangat menawan, ada juga banyak orang yang tetap tenang dan setelah diam sejenak, seseorang mengajukan pertanyaan penting. Hehe, obat mujarab ini secara pribadi diperiksa oleh Tuan Guni kami dan ditemukan menjadi pil lapis kedua. Tidak akan ada masalah, semua orang bisa yakin itu. Yafei ringan tertawa sambil merespons. Mendengar bahwa itu Guni secara pribadi memeriksa pil itu, mereka yang ragu tidak mempertanyakan validitas pil itu lagi. Semua orang tahu bahwa itu Guni Master adalah seorang alkemis lapis kedua. Di seluruh Wutan City, bahkan para pemimpin klan dari 3 marga pun bersikap sopan kepadanya. Xiao Yan dengan malas bersandar di kursinya dan menyaksikan suasana bersemangat di dalam kerumunan. Membiarkan nafas ringan, dia berpikir, sepertinya yayasan ini eliksir akan membawa cukup banyak pemasukan. Sedikit mengalihkan tatapannya ke ayahnya, Xiao Yan menyadari bahwa itu ekspresi tenang sebelumnya pada ayahnya telah sedikit berubah. 8.500. Tepat ketika suara Yafei berhenti, seseorang meneriakkan harga. 9.000. Harga lain datang tepat setelah harga pertama dipanggil. Harganya naik dengan cepat dan dalam beberapa detik, harganya menjadi 13.000. Meskipun ayah Xiao Yan agak bersemangat, dia tidak segera memanggil harga dan malah menutup matanya, menunggu panggilan goreng kecil berhenti. Harganya naik lagi tetapi segera, suara-suara itu padam. Pada saat itu, seorang sesepuh yang duduk di baris pertama dengan ringan berkata, 20.000. Setelah menyebut harga itu, suara-suara terakhir dalam lelang mati. Beberapa orang berharap melihat ke arah sesepuh tanpa emosi itu tetapi hanya bisa duduk kembali kecewa. Mereka tidak memiliki kekayaan untuk berada dalam perang harga dengan Jia Lai Clan. Hehe, Jia Lai Bi, bukankah putramu sudah menjadi doze? Mengapa kamu masih memikirkan tentang yayasan eliksir ini? Seorang pria parubaya yang juga duduk di baris pertama berbalik untuk tersenyum palsu pada Jia Lai Bi. Oh Bapak, bisakah aku membelikannya untuk cucu masa depanku? Jia Lai Bi jelas tidak menyukai pria parubaya dan dengan dingin mencemooh yang terakhir. Mari kita lihat apakah keberuntungan kamu memungkinkan kamu memiliki cucu, mungkin suatu hari nanti putra kamu menemukan dirinya tanpa. Setelah diam-diam mengutuk Jia Lai Bi, Bapak juga berseru, 23.000. 25.000. Dalam waktu 10 menit dan di bawah tatapan terkejut semua orang di dalam lelang, keduanya seperti anjing yang berebut makan dan menaikkan harganya menjadi 31.000. 40.000. Si mata tertutup Xiao Zhan tiba-tiba berbicara. Semua orang di dalam aula lelang terdiam dan mengalihkan tatapan mereka ke Xiao Zhan. Bahkan Bapa dan Jia Lai Bi tertegun oleh kenaikan harga yang tiba-tiba. Hehe, pemimpin klan Xiao, sepertinya kamu benar-benar ingin yayasan eliksir ini. Jia Lai Bi tersenyum. Xiao Zhan meliriknya dan berkata, jika kamu menginginkannya, maka naikkan saja harganya. Aku berjanji tidak akan menaikkan harganya lagi. Jia Lai Bi berhenti dan berpikir tentang kebenaran dalam kata-kata Xiao Zhan. Segera, dia menggelengkan kepalanya karena tujuannya di sini hari ini bukan untuk yayasan eliksir dan membuang-buang uang yang bisa pergi ke barang itu bukanlah ide yang cerdas. Bapak di sisi lain, melihat bahwa itu Jia Lai Bi berhenti menaikkan harganya, juga mengangkat bahunya. Meskipun yayasan eliksir sangat menggoda, tujuannya bukanlah itu. Karena itu, dia juga berhenti menaikkan harganya. Pemimpin klan Xiao Zhan telah menawar 40.000 koin emas, adakah yang ingin menaikkan harganya? Melihat aula yang tenang, Yafei tersenyum sambil mengingatkan orang banyak.
Karena tidak ada yang menaikkan harganya, eliksir yayasan ini akan pergi ke pemimpin klan Xiao Zhan. Melihat bahwa itu tidak ada yang menjawab, Yafei pintar dan dengan ringan mengetuk palu kecilnya di atas meja, menandakan bahwa itu yayasan eliksir telah menemukan yang baru pemilik. Di daerah terpencil, Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah begitu banyak, dia telah menerima uang dari ayahnya. Hehe, selanjutnya, kita akan melelang barang lelang terakhir. Menempatkan botol giok kembali ke dalam piring, Yafei melambaikan tangannya dan cahaya di aula redup. Membungkuk, dia mengambil piring perak dan di tengah piring ada gulungan hijau tanpa hiasan. Gulungan itu sedikit bersinar hijau dan dengan pantulan dari plat perak itu dilemparkan dalam cahaya misterius. Metode Ki tingkat Suan tinggi, nyanyian badai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 23 The Scramble. Saat Yafei mengatakan metode tingkat tinggi Suan Qi, seluruh lelang menjadi sunyi. Dibandingkan dengan yayasan eliksir, metode Dou Qi jauh lebih berharga. Meskipun pil mahal, mereka adalah barang sekali pakai. Tetapi metode Qi akan bertahan untuk seluruh hidup seseorang dan bahkan dapat diwarisi oleh putra dan cucu seseorang. Jadi dari sudut pandang jangka panjang, metode Qi tingkat tinggi jauh lebih dicari dibandingkan dengan pil. Setelah seseorang memiliki metode Qi tingkat tinggi, bahkan tanpa dukungan pil, orang itu bisa menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan setelah jangka waktu tertentu. Di sisi lain, jika seseorang tidak memiliki metode Qi dan hanya memiliki pil, maka bahkan jika orang itu makan pil seperti permen, dia tetap tidak akan menjadi terlalu kuat. Setelah beberapa saat syok, para pelelang pulih dan mengirim tatapan mereka yang terbakar ke gulungan hijau di tengah aula. Bahkan Yafei yang menawan sepertinya telah dilupakan, duduk di baris belakang. Xiao Yan menghela nafas. Metode Qi tingkat Suan tinggi. Tidak heran, metode Qi adalah keseluruhan tingkat lebih tinggi dari metode Qi Top Xiao Clan, kemarahan Furious Lion. Tidak heran bahwa itu ketiga pemimpin klan di kota Wutan datang ke sini secara pribadi. Jadi mereka semua menembaki ini, tingkat Suan tinggi, melihat gulungan hijau tak bergerak, Xiao Yan secara naluriah menjilat bibirnya. Untuk memiliki gulungan itu pada dasarnya berarti bahwa itu mereka memiliki izin untuk menjadi Douze teratas dan setelah beberapa dekade akan ada kekuatan baru yang akan menyaingi tiga klan di Wutan City. Ini hanya metode tingkat Suan tinggi, apa yang begitu istimewa tentang itu? Tepat ketika Xiao Yan berfantasi tentang metode Qi, suara Yao Lao dengan canggung terdengar di dalam Xiao Yan. Hanya bergulir matanya, Xiao Yan merasa bahwa itu ada celah besar antara dia dan kakek tua yang akan mengklaim tingkat atas metode Qi adalah sampah. Dia hanya bisa mengantongi bibirnya dan tetap diam. Berat, terus latihan saja. Pada hari kamu menjadi Douze, aku akan membiarkan kamu melihat apa itu metode Qi tingkat tinggi. Setelah Yao Lao menyelesaikan pikirannya, ia menjadi diam lagi. Mengucap bibirnya lagi, Xiao Yan bergumam, aku harap begitu. Semua orang, metode Qi tingkat Suan ini ditemukan oleh seorang pemburu di pegunungan. Itu pasti telah ditinggalkan oleh leluhur sehingga tidak akan membawa masalah siapapun setelah mereka membelinya. Semua orang dapat mengajukan tawaran tanpa takut bahwa itu mungkin ada konsekuensi. Yafei dengan hati-hati mengangkat gulungan hijau dan dengan ringan berkata, Nyonya Yafei, bisakah kau mengatur harga terendahnya? Salah satu pelelang dengan tidak sabar berteriak. Menjaga senyum menawannya, Yafei berkata, badai-badai, harga terendah, 200.000 koin emas. Setelah dia menyebutkan harga terendah, rumah lelang menjadi lebih tenang. Tentunya, banyak pelelang tidak memiliki kekayaan untuk membeli barang mahal tersebut. Di wilayah terpencil, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Wanita ini membunuh orang tanpa menumpahkan darah. 200.000 koin emas sama dengan keuntungan Xiao Clan selama 2 tahun.
TL, membunuh orang tanpa menumpahkan darah berarti secara tidak langsung membunuh seseorang, sesuatu seperti aku meninggalkan cliffhanger besar di akhir bab ini. Bab 24 semuanya untuk nanti. Meninggalkan balai lelang pertama, Xiao Yan kembali ke ruang inspeksi dan di bawah tatapan hormat lelaki paruh baya, dengan sabar menunggu. Beberapa menit kemudian, dengan langkah kaki yang terburu-buru, dua bayangan mendorong pintu terbuka. Hehe, apakah kamu pemilik yayasan eliksir? Mister, ini pasti pertama kalinya kamu datang ke Wutan City kan? Dengan embusan parfum, tawa yang menawan namun membosankan terdengar selain Xiao Yan. Itu membuat mindsetnya yang goyah. Setelah mengutuk Yao Jing, Xiao Yan mengerutkan wajahnya lebih jauh di dalam jubah sebelum berbalik untuk melihat wanita berbaju merah di sampingnya. Dengan kontak dekat, Xiao Yan sekali lagi menyadari pesona dalam Yafei. Di wajah mempesona sepasang mata berair dengan bulu mata panjang yang tampaknya selalu mengirimkan untayan tali yang mengikat untuk pria. Melihat ke bawah, melewati leher putih yang anggun, Xiao Yan hampir tersedot ke belahan dadanya. Pesona alaminya bahkan mempengaruhi Xiao Yan yang kalem, meskipun Xiao Yan memiliki wajah merah, untungnya itu ditutupi oleh jubahnya. Menenangkan diri, Xiao Yao sedikit mengangguk dan pada saat yang sama, suara Yao Lao juga melayang, lelang itu sukses. Beri aku uang, ada yang harus kulakukan. Seakan tertarik dengan usia pemilik jubah hitam, Yafei menutup mulutnya saat dia tertawa. Setelah beberapa saat, dia pulih, maafkan kami sebentar lagi. Kami masih mengerjakan dokumennya. Sedikit mengangguk, Xiao Yan tidak membuka mulutnya lagi dan mengalihkan pandangannya dari Yafei sambil tetap diam. Melihat orang misterius yang ditutupi jubah hitam, alis Yafei berkerut. Sepertinya kecantikan sombongnya tidak berpengaruh. Mengucap bibirnya, tatapannya menyapu orang misterius itu, mencoba untuk melihat setiap detail untuk mencari tahu siapa yang dia hadapi. Setelah menyapu Xiao Yan dan tidak mendapatkan informasi apapun, Yafei dengan kecewa menatap Guni. Setelah mata mereka bertemu, dia menggigit bibirnya dan bertanya, Tuan, Yafei jarang melihat seorang alkemis yang tidak memiliki lencana alkemis, bisakah aku meminta nama kamu? Hah, gadis datang ke tempat ini berarti aku harus mengatakan siapa aku. Di bawah jubah hitam, suara Yao Lao berbicara dengan dingin. Hehe, Yafei hanya penasaran. Jika Tuan tidak ingin mengatakannya, Yafei tidak akan memaksamu. Yafei sedikit tertawa. Melalui jubah hitam, Xiao Yan menyaksikan kaki putih terbungkus gaun merah di samping. Meskipun dia tidak bisa membantu tetapi mengagumi kecantikannya, dia diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa itu untuk Yafei menjadi juru lelang atas, dia bukan pot bunga. Semua orang mengatakan bahwa itu kecantikan adalah masalah. Setelah semua, di seluruh Wutan City ada banyak pelamar tetapi bahkan sampai hari ini tidak ada yang mencapai tujuan mereka. Meskipun banyak dari mereka menyalahkan rumah lelang primer di belakangnya, tidak satupun dari mereka akan mengklaim bahwa itu dia adalah pot bunga yang cantik. Dengan seorang wanita pintar di sampingnya, Xiao Yan berhati-hati seolah-olah dia berjalan di atas es. Dia takut bahwa itu Yafei akan menemukan sesuatu darinya tapi untungnya, dengan Yao Lao berbicara, kakek misterius itu tidak akan terpesona oleh Yao Jing di sampingnya. Dari kata-kata tenang Yao Lao, Yafei tidak dapat menemukan informasi apapun. Pada akhirnya, dia menyerah untuk mencoba mencari informasi baru dan malah tersenyum sambil mengambil kartu kristal. Pada kartu itu ada logo Primer Family, Mister, ini adalah kartu VIP rumah lelang primer. Dengan kartu ini, kamu dapat menerima perawatan VIP di rumah lelang keluarga primer. Pada saat yang sama, pajak yang diambil oleh lelang akan naik dari 5% menjadi 2%. Mendengar itu, alis Xiao Yan melonjak. Dibandingkan dengan blaber sebelumnya, dia menyukai manfaat yang solid seperti ini, jadi setelah berhenti sebentar, dia mengambil kartu kristal. Melihat tangan panjang dan pucat keluar dari jubah belakang, kilatan kebingungan melintas di mata Yafei.
Suara dari orang yang berada di bawah jubah hitam itu jelas adalah suara lelaki tua, tapi dia memiliki tangan yang terlihat seperti pria muda. Orang ini, siapa dia? Pada saat ini, seorang pelayan berlari masuk dan dengan sopan menyerahkan kartu hijau kepada Yafei. Tuan, yayasan eliksir dijual seharga 40.000 koin emas dan mengambil 2% sebagai biaya lelang, sisanya ada di sini. Yafei tersenyum sambil menyerahkan kartu hijau. Mengambil kartu hijau, hati tegang Xiao Yan jatuh. Dana untuk pelatihannya ada di dalam kartu hijau kecil itu. 40.000 koin emas itu akan cukup untuk melatih ke Douze. Karena dia sudah mendapat uang, Xiao Yan tidak punya alasan lagi untuk tetap tinggal, dan setelah dengan sembarangan mendorong tangannya bersama-sama, nada suara yang keriput Li berkata, "Aku bisa pergi sekarang kan?" Hehe, tentu saja. Jika kamu ingin melelang lebih banyak pil lagi, harap simpan rumah lelang primer di dalam pikiran. Yafei tersenyum. Mem. Dengan sembarangan menanggapi, Xiao Yan berdiri dan meninggalkan ruangan yang tegang. Melihat bayangan Xiao Yan yang menghilang, senyum di wajah Yafei perlahan menghilang dan dia menjatuhkan diri ke kursi terdekat. Guni susu, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Setelah keheningan yang canggung, Yafei memecahkan keheningan. Ya, dan skill alkeminya lebih baik dari skill milikku. Itu adalah eliksir foundation tingkat kedua, aku tidak bisa memperbaikinya. Guni menjawab sambil menghela nafas. Bahkan dengan formula. Sedikit meringis, mulut merah Yafei sembarangan mengeluarkan kalimat yang berbahaya. Mendengar kata-kata Yafei, wajah Guni berubah dan dia buru-buru berkata, sebuah formula adalah kehidupan alkemis. Tolong jangan pikirkan itu lagi. Untuk memarahi seorang alkemis misterius, bahkan untuk keluarga primer, adalah masalah besar. Beberapa lusin tahun yang lalu, keluarga Ceh yang terkenal dari Jiama Empire membuat pil King Gu He marah dan dimusnahkan oleh 4 Dou Wangs yang dikirim Gu. Bahkan para bangsawan kekaisaran Jiama tidak akan mengendalikan masalah ini. Meskipun keluarga kami jauh lebih kuat daripada keluarga Ceh, sebaiknya jangan menyinggung perasaan beberapa alkemis misterius. Alkemis seperti sarang lebah, setelah kamu mencoleknya, ia akan menemukan teman-teman yang tak terhitung jumlahnya dan banyak ahli yang senang memiliki alkemis berutang budi kepada mereka. Melihat Guni yang panik, Yafei tersenyum pahit sambil memijat dahinya. Guni susu, apa yang kamu katakan? Aku tidak memikirkan semua itu. Apakah kamu berpikir bahwa itu Yafei telah menyia-nyiakan beberapa tahun ini? Aku mengingatkanmu. Mendengar kata-kata Yafei, Guni menghela nafas. Dia benar-benar takut kalau dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Mengucap bibirnya, Yafei menepuk pipinya sambil menghela nafas. Alkemis, mereka benar-benar adalah beberapa orang berbahaya, tetapi mengapa aku tidak memiliki bakat seperti itu? Bab 25, aku akan membayarnya. Setelah dia menyelinap kembali ke kamarnya, Xiao Yan dengan cepat menutup pintu dan pergi ke sudut ruangan, sebelum akhirnya mengambil sekelompok ramuan medis dan kristal ajaib. Dia dengan hati-hati menempatkan mereka di dalam lemari dan secara mendalam mengendus bau herbal saat dia tersenyum lega. Untuk berlatih tanpa gangguan, Xiao Yan telah membeli sejumlah herbal yang dibutuhkan selama 8 bulan penggunaan, memungkinkan dia untuk berlatih tanpa henti selama sisa tahun ini. Ketika dia dengan penuh kasih menepuk lemari, bibirnya retak terbuka dan dia dengan malas berjalan di sisi tempat tidurnya, menundukkan kepalanya. Kegiatan hari ini membuatnya sangat lelah. Yan kamu di sana. Sebuah suara bergumam dan ketukan melewati pintunya. Membuka mata kaburnya, Xiao Yan buru-buru melompat dari tempat tidurnya, lalu membuka pintu kamarnya, melihat Xiao Zhao di luar pintu dan bertanya, ayah, apakah kamu butuh sesuatu? Tidak bisakah aku melihat untuk kamu bahkan jika aku tidak membutuhkan apapun dari kamu? Kamu bocah, kamu bersembunyi dariku selama 2 bulan. Xiao Zhan menegur sambil mengusap kepala Xiao Yan dengan penuh kasih sayang. Melihat wajah tersenyum Xiao Zhan yang hangat, Xiao Yan terharu saat dia memompa hidungnya yang sakit, tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu masih merasa bertanggung jawab untuk itu?
Haha, jika dia tidak bisa menyukai putraku, itu adalah kehilangannya. Kamu tidak perlu bersedih. Mengapa pria hebat bertindak seperti anak kecil? Aku tahu bahwa itu putra Xiao Zhan ini, bukanlah orang cacat. Kata Xiao Zhan dengan berani. Ayah, haha, setelah 3 tahun, Yan Er akan pergi ke fraksi Mystic Clouds secara pribadi. Kata Xiao Yan dengan suara lembut sambil tersenyum. Wajah Xiao Zhao yang tersenyum menjadi lebih serius saat dia menatap Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sedikit ragu, ayah merasa baik-baik saja, tapi apakah kamu benar-benar akan pergi? Ayah tidak mengatakan bahwa itu kamu tidak dapat mencapai Nalan Yanran, tetapi kekuatan fraksi Misty Clouds. Xiao Yan tersenyum saat dia mengangguk, bibirnya yang tipis memaksa garis yang agak keras kepala ayah, bahwa itu ada beberapa hal, bahwa itu sebagai seorang pria, aku harus menanggung. Aha, temperamenmu ini mirip dengan milikku. Jika kedua kakakmu tahu bahwa itu kamu berpikir seperti ini, mereka mungkin akan sangat bahagia. Menuju dedikasi Xiao Yan, Xiao Zhan tersenyum senang sebelum menghela napas dan mengangguk dengan berat. Baik, ayah menunggu putranya memberinya wajah. Aku ingin si Tuan Nalan Su memohon padaku untuk membuat kembali janji pernikahan itu. Xiao Yan mengangguk dan tidak bisa menahan tawa. Hei, aku akan memberimu ini, anggap ini sebagai dukungan ayahmu. Dia menyerahkan pada Xiao Yan botol putih yang sangat familiar. Melihat eliksir yang kembali ke tangannya sendiri, Xian Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi di wajahnya, dia mempertahankan ekspresi bingung ayah ini. Yayasan eliksir itu akan mempercepat doki kultivasi kamu, aku baru saja membelinya hari ini. Mulut Xiao Zhan tersenyum. Kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk ini kan? Saat dia menerima botol batu giok putih, hati Xiao Yan terasa hangat. 40.000 koin emas, tetapi jika itu bisa berguna bagi kamu, itu sepadan dengan harganya. Xiao Zhan tersenyum seolah-olah dia tidak peduli. Kamu menghabiskan 40.000 koin emas untuk membelikanku ramuan roh fondasi ini. Tidakkah para tetua mungkin menimbulkan masalah bagi kamu menggunakan alasan ini? Xiao Yan tersenyum pahit. Akulah klan leader, mereka paling banyak bisa mengucapkan beberapa kata, kata Xiao Zhan dingin. Ayah, terima kasih. Selama upacara dewasa dalam 1 tahun, aku akan membuat mereka menutup mulut mereka sepenuhnya. Xiao Yan dengan tenang tertawa saat dia mengatakan itu. Bagus, aku menunggu putra aku bertransformasi sekali lagi. Meskipun dia tidak tahu dari mana keyakinan Xiao Yan berasal, Xiao Zhan sangat senang melihat penampilan putranya yang percaya diri. Baiklah, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jika ada masalah datang dan melihat ayahmu, sebagai anggota keluarga, aku tidak bisa membiarkanmu dipermalukan. Melambaikan tangannya, Xiao Zhan berbalik saat dia mengambil langkah besar meninggalkan halaman depan. Sial, aku juga harus menghadapi orang tua yang bodoh ini sekarang. Aku hanya menghabiskan 40.000 koin emas, tetapi mereka akan bertindak seperti aku telah menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli peti mati mereka. Dari malam, penggoda Xiao Zhan melayang ke Xiao Yan. Melihat ayahnya menghilang ke dalam kegelapan, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum sambil berkata dengan suara rendah, tenang ayah, aku akan menggunakan kenyataan untuk membuat orang-orang ini diam. 3 tahun sebelumnya, aku bisa membuat mereka menatapku, 3 tahun kemudian aku masih bisa. Setelah berdiri di depan pintunya untuk sementara waktu, Xiao Yan menyingkirkan giok putih itu botol. Lalu, dia melihat ke sudut ruangan, menggoda, girl. Apakah menyenangkan menguping orang-orang? Xiao Yan GG, yang tertarik denganmu. Dari sudut itu, seorang gadis muda cantik yang mengenakan rok ungu keluar dengan elegan. Miringkan kepala kecilnya, senyum lebar terungkap di wajahnya yang cantik. Melihat wajah gadis nakal itu, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Di mana Xiao Yan GG pergi sore ini? Sun Er maju ke depan, berjalan ringan dan bertanya sambil tersenyum. Aku hanya berjalan-jalan sebentar. Begitukah? Matanya melihat ke atas dan ke bawah, Sun Er tiba-tiba melangkah maju dan sedikit membungkuk.
Hidungnya berkerut sementara dia berkata, aku mencium aroma wanita. Asteris batuk asteris ayolah, mengapa aku harus memiliki wewangian seorang wanita? Wajah Xiaoyan yang belum dewasa tiba-tiba tersipu, tetapi dalam kegelapan, wajahnya serta wajah gadis itu tidak dapat dilihat dengan jelas. Hihi. Tampaknya menyukai keadaan yang sulit ini Xiaoyan. Sun Er tertawa dan beberapa saat kemudian, berhenti tertawa. Sebelum diam-diam mengatakan, beberapa saat yang lalu, aku juga mendengar kata-kata Xiao Susu, aku percaya bahwa itu Xiao Yan GG. Ya, di masa depan, kamu benar-benar ingin pergi ke fraksi awan berkabut. Sun Er akan ikut denganmu untuk membantumu. Mendengar ini, Xiao Yan berkedip dan dengan erat menatap wajah kecil gadis muda yang cantik itu. Di bawah visi Xiaoyan yang tidak terkendali, Sun Er wajahnya sedikit memerah karena malu ketika dia berbisik, Xiaoyan GG apa yang kau lihat? Hehe, Sun Er juga bisa memerah pemandangan yang langka. Xiaoyan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Sun Er dingin melirik Xiaoyan dan dia bergumam pelan, dan kamu juga bisa melirik orang dengan cara ini. Baik, bagus, memiliki keyakinan dalam GG, meskipun fraksi Misty Cloud sangat tangguh, aku masih muda. Yun Yun ini yang memanjakan gadis itu, Nalan Yanran, pasti tidak terlalu hebat dari seorang guru. Xiao Yan tersenyum sambil mengusap rambut hitam gadis muda itu. Yah, ini sudah larut, kembali untuk beristirahat. Melihat Xiao Yan melambai, Sun Er menggelengkan kepalanya dengan enggan dan masuk ke kegelapan di bawah penglihatannya. Setelah berbelok, suara bisa terdengar dari pertengkaran antara Xiao Zhan dan beberapa orang tua. Topik pertengkaran, bagaimana 40.000 koin emas digunakan? Berhenti alis Sun Er yang kecil berkerut dan dia menghela nafas kecil sementara kartu ungu muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Ujung jarinya menjentikkan kartu emas berwarna ungu, membuat kartu emas ungu menjadi cahaya keemasan saat melayang ke arah ruangan di mana para tetua sedang bertengkar dengan Xiao Zhan. Ruangan itu tiba-tiba terdiam sementara Sun Er samar-samar berkata ini adalah uang untuk yayasan eliksir. Dalam kartu ini ada 100.000 koin emas, sekarang aku telah memberi kamu ini, aku harap kamu para elder tidak akan terus memberi paman Xiao masalah. Ruangan itu benar-benar sunyi sebelum ucapan "ya" dari ketiga orang tua datang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 26 Pelatihan Intensif. Ledakan Oktan. Di hutan, suara gemuruh riang keluar. Bayangan lincah melompat lincah di hutan-hutan ini dan meskipun hutan itu tertutup rapat dengan duri, mereka sama sekali tidak menghalangi dia. Detik berikutnya, bayangan itu tiba-tiba berhenti di depan pohon besar 0,5 meter, dan dengan tubuh setengah miring, siku menghantam pohon. Bang! Sebuah suara berdering ketika serpihan kayu berhamburan. Retak-retakan muncul di titik benturan dan menyebar ke seluruh pohon. Asteris pohon itu memiliki lubang besar yang menganga dengan pukulan siku dan mengeluarkan suara berderak sebelum jatuh dengan keras ke tanah beberapa saat kemudian. Saat pohon besar itu jatuh, bayangan lincah dengan cepat mundur beberapa langkah dengan penuh semangat seperti seekor monyet dan dengan ringan melayang ke batu berwarna hijau. Melihat hasil usahanya, wajah kecil Xiao Yan yang halus menunjukkan senyuman. Dalam 3 bulan terakhir ini adalah pertama kalinya dia berhasil menggunakan Octane Blaze, keterampilan tingkat Suan yang tinggi. Ledakan oktan ini yang bisa menyaingi teknik Didou tidak membiarkan Xiao Yan turun. Dengan Xiao Yan 6 Duan Qi, dia bisa menandingi kehancuran seseorang di 8 Duan Qi. Semakin tinggi level Duan Qi, semakin sulit bagi seseorang untuk menaikkan Duan Qi mereka. Tapi sejak pelelangan, Xiao Yan menjalani pelatihan intensif selama 3 bulan dan hanya beberapa hari sebelum melakukan Duan Qi melompat dari 5 Duan Qi ke 6 Duan Qi. Untuk mendapatkan 1 Duan Qi dalam 3 bulan, meskipun kecepatan ini lebih lambat dibandingkan dengan 2 bulan yang dibutuhkan untuk mencapai 5 Duan Qi, Xiao Yan masih sangat puas. Ketika dia berlatih sebelumnya, dia butuh setengah tahun untuk pergi dari 5 Duan Qi ke 6 Duan Qi.
Kecepatan saat ini menakutkan. Setelah menggunakan Octane Blaze, seluruh tubuh Xiao Yan seperti spons yang tiba-tiba diperas airnya. Rasa sakit yang terlihat terus-menerus merusak sarafnya sementara pembuluh darah di lengannya terlihat berdenyut. Ini adalah tanda-tanda kelelahan ekstrim. Menjilati bibirnya, Xiao Yan berusaha memutar kepalanya untuk melihat siku kanannya. Apa yang memasuki penglihatannya adalah siku crimson. Sebuah sudut mulutnya retak terbuka sementara Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam dan berkata dengan senyum pahit, "Tidak heran aku harus menanggung pukulan keras seperti itu. Atau jika tidak, serangan ini akan pecah tidak akan menjadi pohon, tetapi lenganku." Skill Octane Blaze ini cukup banyak dibandingkan siapa yang memiliki tubuh yang lebih keras. Seluruh tubuhnya terbaring di batu es dingin, napas cepat Xiao Yan perlahan-lahan tenang. Namun, sensasi sakit tubuh Xiao Yan membuatnya tidak ingin bergerak bahkan jarinya. Dengan Xiao Yan 6 Duan Qi, ia paling banyak menggunakan ledakan oktan sekali dan setelah menggunakannya, ia akan benar-benar kehabisan kekuatannya sampai lama kemudian. Xiao Yan melemparkan kepalanya ke belakang, menyipitkan matanya dan dengan malas melihat awan mengambang di langit biru. Angin sepoi-sepoi berhembus meniup sehelai rambut hitamnya ke keningnya. Merembes melalui tubuhnya saat Xiao Yan beristirahat adalah yayasan eliksir yang telah diserapnya selama beberapa bulan terakhir, dan sekarang mereka sedang bekerja, memperbaiki jaringan otot dan selnya dengan kecepatan maksimum, membawa energi baru ke Xiao Yan. "Guru, berapa lama aku harus terus berlatih sebelum aku dapat mencapai 7 Duan Qi?" Sementara matanya tertutup, Xiao Yan tiba-tiba berbisik. Tujuannya adalah untuk mencapai peringkat ke-7 dan dengan demikian memperoleh kualifikasi untuk memasuki Do Qi Hall Xiao Clan di mana dia bisa menemukan metode Qi untuk berlatih. Meskipun, pada titik ini, metode Qi berada pada tingkat yang terlalu rendah baginya, dia harus mendapatkan kualifikasi ini karena berhubungan dengan wajah ayahnya. Angin dingin bertiup ketika tubuh Yao Lao yang transparan muncul di samping batu besar itu. Dengan ekspresi senang di wajahnya saat dia melihat juniornya, Yao Lao pertama mencatat pohon besar. Kemudian dia mengangguk sambil berkata sambil tersenyum, "Kecepatan latihan kamu melebihi harapan aku. Awalnya aku percaya bahwa itu bahkan dengan bantuan eliksir kamu akan membutuhkan setahun sebelum memasukkan 7 Duan Qi. Atau karena kamu ditekan terlalu keras sebelum memantul kembali sekarang. Melihat kemajuan ini, dalam 2 bulan, kamu pasti bisa masuk peringkat ke-7 Do Qi." Mendengar ini, bibir Xiao Yan terangkat membuat giliran senyuman samar. Dia benar-benar ingin tahu, setelah 3 tahun ini di mana dia telah tak henti-hentinya diejek oleh anggota klannya ketika mereka akan melihat kekuatannya, ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Hari itu, ketika dia berbicara dengan Nalan Yanran di aula utama, bukan aplikasi kata-kata itu kepada mereka juga. "Aku, Xiao Yan, bisa menciptakan keajaiban 3 tahun yang lalu, dan 3 tahun kemudian aku masih bisa melakukannya." Penglihatannya berkilauan sedikit seperti yang dipikirkan Xiao Yan sekitar setengah tahun sebelumnya, bagaimana dia diejek di aula utama. Tetapi meskipun siluetnya terasa sepi, itu kaku dan gigih. "Nalan Yanran, aku akan menyusulmu selangkah demi selangkah, tunggu aku. Kami akan bertemu di fraksi Mystic Clouds dalam 3 tahun. Sudut mulutnya tiba-tiba sedikit mengerut, pemuda itu melompat ketika dia mengangkat kepalanya untuk mengaum di langit yang jauh. Menyaksikan di raungan juniornya, Yao Lao menunjukkan senyum dan tidak menghentikannya, orang-orang perlu tekanan untuk dewasa. Xiao Yan saat ini memiliki bakat yang cukup tetapi apa yang dia butuhkan adalah tekanan untuk mendorongnya. Keputusan Nalan Yanran adalah tekanan terbaik yang mungkin. Biarkan dia menjadi batu loncatanmu. Di jalan untuk dihormati, kamu masih memiliki jarak yang sangat jauh untuk diselesaikan. Pergi, ayo kembali untuk berlatih." Mengaum beberapa kali, senyum di wajah Xian Yao tumbuh semakin besar. Segera dia melompat dari batu besar dan melambaikan tangan ke arah Yao Lao sebelum mulai turun dari gunung, masih tersenyum. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang.
Terima kasih. Novel pertempuran melalui surga bab 27 bergegas 7 Duan Qi waktu seperti air, menyelipkan jari seseorang dengan cepat dan misterius. Musim panas yang terik telah digantikan oleh musim gugur yang sejuk dan cabang-cabang hijau muda telah menunjukkan tanda-tanda kuning. Ruangan itu masih rapi dan sinar matahari masih akan menyebar melalui jendela. Ada baskom kayu di ruangan tempat seorang pria muda sedang berlatih. Kedua matanya tertutup dan kedua tangannya terlipat. Pelatihan untuk sebagian besar tahun ini telah mendorong sedikit kekeras-kepalaan untuk muncul di wajah pria muda yang halus dan halus. Bibirnya yang ketat menunjukkan betapa gigihnya dia dan kulit putih aslinya yang seputih kulit wanita itu menjadi sedikit kuning karena pemukulan dalam beberapa bulan terakhir. Tubuhnya yang kecil tidak terlalu berotot tetapi memiliki potensi ledakan seperti jaguar. Melihat dari setiap sudut, pemuda itu berubah dengan kecepatan yang menakutkan dan ketika transformasi ini dilakukan, dia akan mengejutkan semua orang. Di bawah napas halus lelaki muda itu, helai aliran udara hijau perlahan-lahan diangkat dari baskom kayu dan mengikuti nafas pemuda itu ke dalam tubuhnya. Titik-titik. Aku akan sampai ke 7 Duan Qi hari ini. Ketika dia sedang berlatih, Xiao Yan tiba-tiba memiliki pikiran muncul di kepalanya. Meskipun tidak ada bukti untuk mendukung pemikiran itu, rasanya seolah-olah itu adalah firman Lord kebenaran. Di bulan sebelumnya, Xiao Yan telah berusaha untuk sampai ke 7 Duan Qi beberapa kali tetapi setiap kali kegagalan akan menyambutnya. Mungkin itu karena pelatihan hari ini pada dasarnya adalah penurunan terakhir ke piala penuh tetapi akhirnya, Xiao Yan tahu bahwa itu dia akan mendapatkan 7 Duan Qi. Pikiran yang tiba-tiba membuat Xiao Yan hampir mematahkan tangannya yang terlipat dan keluar dari latihan. Untungnya, Xiao Yan mampu menekan pikiran itu dan berusaha untuk tenang. Sebagai napasnya tenang, Xiao Yan mulai serakah menyerap energi untuk menembus 7 Duan Qi. Di cekungan kayu, eliksir hijau mulai memancarkan 7 kilauan berwarna sebagai untayan yang tak terhitung menguap dan bergegas ke tubuh Xiao Yan. Karena aliran udara hijau meningkat jumlahnya, mereka tidak hanya menutupi tubuh Xiao Yan tetapi juga menyembunyikan cekungan kayu di dalam lapisan kabut hijau. Di bawah penyerapan energi Xiao Yan, cairan hijau di dalam kolam itu sangat memprihatinkan. Karena sejumlah besar energi yang diserapnya, wajah kecil Xiao Yan mulai memerah tetapi juga petunjuk cahaya hijau. Xiao Yan yang bergegas 7 Duan Qi tidak diragukan lagi menjadi magnet besar yang sangat besar, tidak hanya menyedot energi dari udara sekitarnya tetapi juga menciptakan pusaran mini di dalam baskom kayu. Dalam 9 Duan Qi pertama, 1 hingga 3 Duan Qi dianggap tingkat rendah, 4 hingga 6 Duan Qi tingkat menengah dan 7 hingga 9 Duan Qi diratakan, levelnya tinggi. The 7 Duan Qi pada dasarnya adalah kesenjangan antara Duan Qi. Setelah seseorang sampai ke 7 Duan Qi maka mereka akan mendapat Duan Qi level tinggi dan memiliki beberapa kali lipat Dou Qi dibandingkan dengan 6 Duan Qi. Oleh karena itu, 7 Duan Qi dianggap sebagai kunci pertama untuk menjadi Dou Ze. Dengan pusaran air hijau, cairan hijau di dalam baskom menjadi lebih terang dan berwarna lebih terang sebelum berubah menjadi semangkuk air jernih. Tanpa energi dari yayasan eliksir aura hijau di sekitar wajah Xiao Yan mengendur dan dia hanya bisa menyerap energi di udara untuk menyelesaikan 7 Duan Qi-nya. Meskipun itu mungkin untuk menggunakan energi di udara untuk menerobos 7 Duan Qi tapi itu akan memakan waktu lebih lama dan bahkan jika dia sampai ke 7 Duan Qi, dia akan membutuhkan 1 bulan penuh sebelum dia akan menemukan dirinya benar-benar di level tersebut. Dari 7 Duan Qi. Tapi apa Xiao Yan yang paling hilang, sudah waktunya. Ketika yayasan eliksir akhirnya menyerah cincin hitam Xiao Yan berkedip dan tetesan hijau yayasan eliksir jatuh ke baskom. Tiba-tiba, air jernih berubah menjadi warna hijau gelap. Dengan energi yayasan eliksir yang segar, Xiao Yan diam-diam berterima kasih kepada Yao Lao dan sambil menjaga tangannya terlipat mengendalikan nafasnya untuk menyerap energi baru dengan ganas.
Setelah dengan susah payah menyerap energi selama 1 jam penuh, Xiao Yan akhirnya melambat dan pada titik ini, air hijau gelap telah memucat oleh beberapa warna. Mengambil dalam untaian terakhir energi, tubuh Xiao Yan, setelah jeda singkat, mulai bergetar hebat. Perutnya mendorong ke dalam sementara matanya tiba-tiba terbuka. Di dalam pupil hitam ada petunjuk putih dan hijau. Akhirnya, membuka mulutnya, Xiao Yan menghembuskan nafas udara basi. Setelah napas basi meninggalkan Xiao Yan, dia akhirnya diluruskan. Dengan mata kosong menatap forward, Xiao Yan memutar lehernya untuk memenuhi suara retak tulang yang renyah. Lalu dia meringkuk tangannya untuk merasakan kekuatan yang kuat yang membawa senyum ke bibir Xiao Yan. Akhirnya, 7 Duan Qi, menutup matanya, Xiao Yan mulai menjelajahi Do Qi yang melimpah di dalam tubuhnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga Bab 28 Penguatan Tangan Vakum. Xiao Yan berbaring di cekungan kayu, tubuhnya terendam di eliksir foundation yang sejuk, terserap dalam perasaan kekuatan kuat yang baru saja ia dapatkan. Metode normal untuk mencapai 7 Duan Qi membutuhkan periode istirahat dan pemulihan. Namun, Xiao Yan tidak membutuhkannya karena dia memiliki yayasan eliksir. Dia sudah dalam kondisi puncak. Setelah berbaring di baskom untuk sementara waktu, sampai emosi bersemangatnya tenang, Xiao Yan akhirnya dengan malas bangkit. Tetesan air yang melekat berkilauan dengan gembira di bawah sinar matahari yang cerah. Mengambil hamparan malas, tulang Xiao Yan memberi retakan retak seolah-olah mereka baru. Dengan sembrono membalikkan kepalanya, tangan kanan Xiao Yan mengunci ke tempat tidurnya dan menarik pakaiannya ke tangannya. Bagus. Do Qi aku meningkat sedikit. Aku seharusnya bisa mempengaruhi tindakan seseorang sekarang, kan? Xiao Yan bergumam sambil berpakaian sendiri. Sayangnya, tangan vakum ini tidak memiliki kekuatan apapun saat menyerang. Menghisap darah dari musuh seseorang hanya berlaku untuk orang-orang dengan Do Qi yang lebih lemah daripada aku. Bagi siapa saja dengan Do Qi yang lebih besar dari aku, itu adalah salah satu yang terburuk untuk digunakan. Merenungkan efek negatif dari Vacuum Hand, Xiao Yan menghela nafas dalam kekecewaan. Namun, bahkan jika tekniknya mengerikan, itu adalah teknik Do pertama yang pernah dia miliki. Tepat ketika dia hendak melangkah keluar dari baskom, sebuah pemikiran muncul padanya. Dia mengerutkan bibirnya. Mata berkilau, Xiao Yan perlahan meringkuk tangan kanannya menjadi kepalan tangan dan mengangkat lengannya sehingga tangannya sekitar setengah kaki dari vas bunga. Dia menatap tajam ke arah tangannya, dan sengaja menghindari melihat targetnya. Do Qi Xiao Yan meledak dari telapak tangannya tanpa bimbingan Qi. Menjilati bibirnya, Do Qi Xiao Yan keluar dari telapak tangannya tanpa jalur Qi yang terencana atau titik-titik tekanan. Untuk dapat mengeksternalisasi Do Qi tanpa menggunakan Qi Pates adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Dado Si. Upaya Xiao Yan menghasilkan tidak lebih dari embusan angin moderat. Udara mengalir dari telapak tangannya dan terhubung dengan vas, hampir menjatuhkannya dari meja. Meskipun ia gagal mengeksternalisasi Do Qi, wajah Xiao Yan memiliki ekspresi kegembiraan. Dia dengan gembira menggosok tangannya dan dengan cepat mundur beberapa langkah sebelum mengangkat tangannya di vas itu lagi. Vacuum Hand. Gemuruh kecil dan kekuatan tarik besar memaksa vas bunga untuk spiral ke arah Xiao Yan. Tepat ketika vas itu sekitar 3 meter dari Xiao Yan, kekuatan menarik di tangan Xiao Yan menghilang dan digantikan oleh Do Qi dengan cepat mencoba untuk mengeksternalisasi di telapak tangannya. Tiba-tiba, embusan angin bertiup kuat ke arah vas yang mendekat. Peng! Dua kekuatan berlawanan bertemu di udara pertengahan dan vas yang berada di tengah-tengah benturan tiba-tiba pecah menjadi potongan keramik yang tak terhitung jumlahnya. TL, Men, Xiao Yan membenci vas. Melihat hasil eksperimennya, wajah kecil Xiao Yan penuh dengan kejutan yang menyenangkan. Kombinasi kekuatan menarik dan mendorong menyebabkan kerusakan jauh lebih besar dari yang dibayangkannya.
Meskipun Xiaoqi yang berlimpah Douqi hampir habis oleh eksperimen itu, Xiao Yan masih sangat bersemangat. Gaya mendorong disebabkan melalui metode tingkat rendah yang memiliki konsumsi besar Douqi dengan hasil yang nyaris biasa-biasa saja. Jika dia memiliki teknik Dou yang merupakan lawan dari Facum Hen, maka keduanya digabungkan, dia yakin akan memiliki efek yang hebat. Berat cukup bagus telah memikirkan metode ini untuk memperkuat tangan vakum. Cincin hitam berkilau, Yao Lao hantu melayang dan memuji Xiao Yan saat memeriksa fragmen keramik. Xiao Yan tersenyum dan matanya dengan cepat berputar-putar di sekitar Yao Lao. Di wajah Xiao Yan adalah ekspresi kesedihan dan menjilat. Jika ada teknik Dou yang akan menciptakan efek mendorong dan jika kamu bisa melatih teknik Dou ke tingkat yang tinggi maka level vakum tingkat Fuan rendah ini bisa memiliki kekuatan teknik Xuan tinggi menengah. Seolah-olah dia tidak melakukannya. T melihat wajah menjilat Xiao Yan, Yao Lao bergumam pada dirinya sendiri. Guru, kamu tahu bahwa itu teknik Dou non-serangan yang berorientasi super langka. Mendapatkan Facum Hen adalah keberuntungan murni dan sekarang, di mana kamu mengharapkan aku untuk menemukan teknik Dou untuk melengkapi Facum Hen? Xiao Yan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel pertempuran melalui surga berhenti membuat wajah polos itu. Aku tahu bahwa itu kamu mencoba mendapatkannya dari aku. Memberi Xiao Yan mata jahat, kata Yao Lao dengan marah. Ini tidak seperti orang lain tidak memikirkan apa yang baru saja kamu pikirkan tetapi dua yang tidak menyerang ini teknik ganda sangat langka dan oleh karena itu, tidak ada yang bisa benar-benar menggabungkan efeknya. Bahkan guru tidak memiliki sesuatu. Mendengar itu, wajah kecil Xiao Yan menjadi gelap. Dia tahu bahwa itu tanpa teknik tertentu untuk menghasilkan kekuatan pendorong, dia harus bergantung pada eksternalisasinya Douqi yang bukan merupakan langkah yang cerdas. Melihat wajah Xiao Yan yang putus asa, Yao Lao tersenyum sambil memijat dahinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, ada seseorang sebelumnya yang memohon aku untuk membeli pil. Aku pikir aku mengambil teknik Dou seperti Facum Hen sebagai pembayaran. Jika aku tidak memiliki pil yang sudah selesai pada waktu itu, aku tidak akan berdagang dengan orang itu. Ini sudah lama sekali, jika kamu tidak mengingatkanku hari ini, maka aku mungkin akan benar-benar melupakannya. Baiklah, aku menemukannya. Menggerakkan jarinya dari dahinya, Yao Lao meletakkan jarinya di dahi Xiao Yan. Dengan jari, masuknya informasi yang sangat besar mengalahkan Xiao Yan dan hanya setelah beberapa saat Xiao Yan akhirnya memahami informasi baru ini. Fire Palm, tingkat Xuan rendah, mampu menciptakan hembusan besar. Penjelasan sederhana bersama dengan nama tidak kreatif membuat teknik Low Xuan level ini tampak sangat buruk. Pendiri dari ini adalah seorang pandai besi yang telah menjadi pandai besi sepanjang hidupnya. Karena api tungku, setelah beberapa dekade, dia menciptakan teknik ini. Melihat Xiao Yan yang berwajah ketat, Yao Lao mengejeknya. Bergulir matanya, Xiao Yan cukup terkesan dengan pandai besi. Membuat teknik Dou bukanlah prestasi yang berarti dan jelas bukan sesuatu yang bisa dihasilkan pandai besi palu biasa. Fire Palm tidak sulit untuk dipelajari dan di bawah bantuan Yao Lao, Xiao Yan hanya butuh 2 jam sebelum memiliki pemahaman pengantar tentang dasar-dasar itu. Berdiri di kamarnya, Xiao Yan menatap vas bunga terakhir di kamarnya. Mengambil napas dalam-dalam dan meringkuk tangannya, dia berkata, tangan vakum. Dengan tarikan kuat, vas bunga dengan cepat terbang menuju Xiao Yan. Menatap vas yang masuk, Xiao Yan dengan cepat berhenti menggunakan tangan vakum dan memaksakan Douqi-nya untuk mengikuti jalur Qi dari pohon kelapa api. Fire Palm. Tepat ketika vas itu hendak memukul dahi Xiao Yan, embusan angin kuat muncul dari tangan Xiao Yan dan tiba-tiba ruangan itu menjadi angin yang setara dengan badai. Peng! Suara renyah lain dari pecahnya vas terdengar tapi kali ini, vas itu digiling menjadi debu halus dari 2 kekuatan yang berlawanan. Besar.
Dengan debu putih menutupi seluruh tubuhnya, Xiao Yan dengan cepat melompat keluar dari ledakan Ground Zero. Menyaksikan hasil dari fase cahaya bersinar di mata Xiao Yan. Jika dia mampu menguasai kedua keterampilan dan mengubahnya tanpa jeda, maka dia bisa membuat orang yang tidak siap mengambil kerugian besar. Menepuk-nepuk debu putih, Xiao Yan tahu bahwa itu dia memiliki tugas pelatihan baru dalam 3 bulan ke depan. 3 bulan kemudian akan menjadi upacara keberangkatan. Hehe, banyak orang mungkin berharap bahwa itu aku membodohi diriku sendiri pada upacara umur umat yang tepat. Di ruangan yang tersebar, tawa muda dan dingin terdengar. Bab 29 hari penting 3 bulan terakhir sebagian besar telah berlalu dan itu hanya 1 bulan dari upacara ulang tahun Xiao Yan. Di dalam kamar yang bersih, Xiao Yan menatap kosong pada cairan hijau di dalam baskom kayu. Apa yang dia lihat adalah yang terakhir dari yayasan eliksir. Pada beberapa tahap terakhir Duan Qi, menjadi sangat sulit untuk mengangkat Duan Qi-nya. 7 Duan Qi Xiao Yan belum meningkat banyak selama 3 bulan terakhir dan perasaan menerobos 8 Duan Qi tidak pernah datang ke Xiao Yan. Menatap cekungan seperti orang bodoh untuk sementara waktu, Xiao Yan akhirnya menarik kembali tatapannya sambil menggelengkan kepalanya. Dapatkah aku menggunakan eliksir foundation terakhir ini untuk mendapatkan 8 Duan Qi? Perlahan-lahan meluruskan tubuh yang kebas, Xiao Yan, secara mengejutkan, tidak memulai latihan. Sebaliknya, ia mengeluarkan pakaian hitam dari lemarinya. Sebulan sebelum coming of age ceremony, semua peserta dalam upacara harus menghadiri tes. Tes ini untuk menghilangkan mereka yang Dou Qi tidak cukup tinggi. Mereka yang memiliki lebih dari 7 Duan Qi diizinkan mendapat kesempatan untuk pergi ke Aula Dou Qi untuk menemukan metode Qi setelah menyelesaikan upacara keberangkatan usia mereka. Di sisi lain, mereka yang berada di bawah 7 Duan Qi akan kehilangan kesempatan itu dan dibuang ke properti klan setelah upacara. Kecuali mereka menunjukkan bakat atau keberanian luar biasa, mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari lingkaran dalam dari Xiao Clan. Tepat setelah dia mengenakan pakaiannya, ketukan ringan datang dari pintu. Xiao Yan GG, apakah kamu di sana? Mendengar suara Girly yang tinggi, alis Xiao Yan melonjak sementara dia dengan cepat mengancingkan bajunya sebelum menyembunyikan baskom kayu di sudut yang diabaikan. Setelah memeriksa semuanya baik-baik saja, dia perlahan-lahan berdansa ke pintu dan membuka pintu. Ketika pintu terbuka, sinar matahari yang hangat terbang ke arahnya dan Xiao Yan dengan pakaian hitam tampak sangat bersemangat. Di luar pintu, seorang gadis muda mengenakan jubah hijau ringan dan menyegarkan dengan sabuk kain ungu dengan sabar menunggu Xiao Yan. Menonton gadis di luar pintunya, Xiao Yan terkejut untuk beberapa saat sebelum pulih dan berkata, ini awal, aku pikir itu adalah Dewi yang turun tetapi melihat lebih dekat itu Sun Er. Mendengar Xiao Yan mengejek pujian, mata gesit Sun Er berkedip dan mulut kecilnya melengkung tersenyum. Namun, dari alisnya yang hampir berbentuk bulan sabit, orang bisa mengatakan kebahagiaan yang dia rasakan. Dengan sedikit kebahagiaan di matanya, Sun Er mengangkat dagunya yang halus dan mulai memeriksa pria muda di depannya. Setelah pelatihan selama 1 tahun, Xiao Yan telah tumbuh dari kenaifan dan sebaliknya, di wajahnya yang halus dan baik-baik adalah beberapa petunjuk pesona jantan. Setelah lama menerima pelatihan, seluruh nada tubuhnya penuh dengan otot dan meskipun ia ditutupi oleh kemeja hitam, sosoknya tampak beriak dengan energi. Berjalan keluar dari ruangan dan menutup pintu, Xiao Yan akhirnya melihat Sun Er tertegun yang bahkan tidak berkedip saat dia menatapnya. Bingung, Xiao Yan melihat dirinya dan bertanya, apakah ada yang salah dengan aku? Wajah cantiknya memerah, Sun Er dengan cepat mengalihkan pandangannya dan tersenyum, ayo pergi Xiao Yan GG. Hari ini adalah pretes untuk upacara usia lanjut, apakah kamu siap? Mempersempit matanya, Xiao Yan mengangkat bahunya sementara bibirnya naik dengan kebanggaan yang keras kepala. Tangannya perlahan meringkuk saat dia berkata, judul cacat, aku akan mengembalikannya kepada mereka yang memberikannya kepada aku hari ini.
Menonton Xiao Yan yang percaya diri, Sun Er juga menganggukkan kepalanya. Aku percaya pada Xiao Yan GG. Tentu saja kamu percaya padaku. Kamu mungkin sudah menentukan apa yang sudah Duan Qi aku sudah. Xiao Yan memberinya mata putih dan tanpa daya berkata. Menyaksikan Xiao Yan yang depresi, Sun Er sedikit menganggukkan kepalanya tetapi dengan cepat menjawab mendapatkan ketujuh Duan Qi dari 3 Duan Qi dalam waktu kurang dari setahun. Bakat Xiao Yan GG, bahkan bakat Sun Er jauh lebih rendah dari bakatmu, baiklah ayo pergi. Xiao Yan menyentuh hidungnya dan dengan penuh kasih mengetuk kepala Sun Er. Kemudian dia dengan cepat mulai mengambil langkah besar ke bidang pelatihan klan. Menyaksikan backlin Xiao Yan yang benar-benar berbeda, tanpa kesedihan dan kesepian dari masa lalu, Sun Er tersenyum dan bergumam, Xiao Yan GG, Sun Er tahu bahwa itu kamu akan mengambil kembali rasa hormat dan kehormatan kamu. Di lapangan pelatihan hijau, setidaknya 100 anak laki-laki dan perempuan menunggu di sana. Obrolan mereka seperti raungan rendah yang menyebar cukup jauh. Di tengah-tengah bidang pelatihan adalah monumen hitam besar yang merupakan monumen pengujian yang hanya klan dengan cukup sedikit kekuatan bisa sendiri karena harga tinggi. Di samping monumen hitam adalah tester pasif yang sama dari 1 tahun yang lalu. Pada platform yang ditinggikan di sebelah kiri bidang pelatihan adalah anggota klan yang lebih menonjol. Di tengah platform adalah pemimpin klan, Xiao Zhan, dikelilingi oleh 3 tetua. Di dalam lapangan, peserta yang akan diuji semuanya berdiri. Mereka yang tampil cukup tinggi sebelumnya tidak menunjukkan banyak tekanan pada wajah mereka sementara mereka yang tidak memiliki banyak bakat memiliki wajah tegang dan takut. Xiao Zhan memeriksa orang-orang di bidang pelatihan dengan wajah gelap dan menghela nafas dalam hati. Yan Er, bisakah kamu lulus tes ini? Pemimpin klan, sudah hampir waktunya. Mengapa Xiao Yan belum datang? Elder kedua mengerutkan alisnya dan bertanya. Xiao Zhan memberinya pandangan menyamping dan berkata, belum waktunya, mengapa terburu-buru? Tetua kedua yang aku kenal bukanlah orang yang terburu-buru. Dengan bantahan dari Xiao Zhan, wajah kedua elder itu agak jelek ketika dia dengan dingin membalas, bahkan jika kamu memberikannya kepada yayasan eliksir, dia tidak mungkin bisa mendapatkan 7 Duan Qi dalam 1 bulan. Kamu harus berhenti berharap untuk beberapa keajaiban. Mendengar itu, wajah Xiao Zhan melintas marah. Dia juga mengkhawatirkan itu dan tetua kedua memukul titik lemahnya. Tetapi tepat ketika dia tentang menanggapi kata-kata barebone tua kedua, sedikit gangguan terjadi pada peserta ujian di bidang pelatihan. Melihat ke arah gangguan, Xiao Zhan melihat 2 bayangan perlahan datang dari ujung jalan menuju ke area pelatihan. Langkah mereka tidak terburu-buru, seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh ujian hari ini. Mempersempit matanya untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik dari senyum muda pria berpakaian hitam itu, Xiao Zhan tidak tahu mengapa tapi dia merasa jauh lebih baik tiba-tiba. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel pertempuran melalui surga bab 30 orang yang menghina akan dipermalukan pada akhirnya menyaksikan Xiao Yan yang datang bersama Sun Er. Para pria muda di bidang pelatihan menunjukkan wajah penuh dengki dan jijik. Di seluruh Xiao Clan, satu-satunya yang dekat dengan Sun Er adalah orang cacat yang terkenal. Di tepi lapangan dan dikelilingi oleh sejumlah besar rekan-rekan, Xiao Ning menatap Xiao Yan dengan kemarahan yang berasal dari matanya. Bajingan kecil, setelah hari ini, mari kita lihat apakah kamu memiliki cukup wajah untuk bersama Sun Er. Dengan kutukan rendah, Xiao Ning tersenyum memikirkan tentang kemalangan yang akan menimpa Xiao Yan. Mengabaikan tatapan iri dan marah, Xiao Yan membawa Sun Er ke belakang garis dan mulai mengobrol. Menonton Xiao Yan yang santai, orang-orang di platform semuanya berpikir mengejutkan bahwa itu mungkin Xiao Yan tidak tahu bagaimana tes ini akan mengubah masa depannya. Hehe, dia tahu dia akan gagal. Tetua kedua menggoda. Tetua kedua mengharapkan Xiao Zhan marah padanya tetapi setelah menunggu cukup lama, Xiao Zhan tidak mengatakan apapun.
Dalam keterkejutan, sesepuh kedua memiringkan kepalanya untuk melihat Xiao Zhan. Tetua kedua, alih-alih prediksi, kamu harus melihat hasilnya. Atau yang lain, ketika saatnya tiba, kamu akan membuang muka. Xiao Zhan melirik Xiao Yan yang sedang bersantai di bawah sinar matahari. Mulutnya berkedut, tetua kedua menjawab, semoga begitu. Aku juga berharap dia bisa memberi aku kejutan. Baiklah, ini saatnya. Ayo mulai. Elder pertama memotong keduanya dan memulai tes. Xiao Zhan mengangguk sambil berdiri. Memandang bidang pelatihan diam, dia berteriak, kamu semua darah baru dari Xiao Clan dan harus tahu pentingnya tes ini. Dari pengujian, jika kamu di atas 7 Duan Qi, maka kamu berhasil. Namun, jika kamu tidak berhasil, kamu dapat menantang seseorang yang memiliki sekitar 7 Duan Qi sesuai dengan aturan. Jika kamu menang, kamu juga akan berhasil. Baiklah, sekarang semua orang tahu aturannya, mari kita mulai ujiannya. Dengan suara rendah Xiao Zhan, semua peserta latihan mulai tegang. Selain monumen hitam, operator yang tenang itu melangkah dan mengeluarkan sebuah pamflet berat yang memiliki semua nama. Suara dinginnya membuatnya tampak seperti iblis bagi orang-orang yang dipanggil olehnya. Cross-legged duduk di tanah yang bersih dan mulus. Xiao Yan dengan tenang memperhatikan mereka yang Dou Qi tidak memenuhi persyaratan dan menangis. Dengan mengerucutkan bibirnya, dia tidak merasa kasihan pada mereka. Dia tahu dari pengalaman tangan pertama bahwa itu mereka suka memilih orang-orang yang memiliki Dou Qi lebih rendah dari mereka, khususnya cacat, yang dulunya seorang jenius. Ketika mereka menghina klan yang lebih rendah dari Dou Qi daripada diri mereka sendiri, mereka mungkin tidak pernah berpikir bahwa itu hari ini akan datang. Orang yang menghina akan dipermalukan pada akhirnya. Sun Er duduk di sebelah Xiao Yan juga tanpa ekspresi. Seperti teratai yang tidak akan terpengaruh oleh lumpur di sekitarnya, dia perlahan memutar kepalanya sambil diam-diam mengintip Xiao Yan. Xiao Mei. Suara dingin operator membawa lompatan ke alis Xiao Yan dan kelopak matanya yang tertutup perlahan naik. Sun Er yang dengan saksama memperhatikan Xiao Yan dari samping menggulung hidungnya saat dia melihat tindakan Xiao Yan. Dia dulu cukup dekat dengan Xiao Yan GG. Sambil menyipitkan matanya, Sun Er menatap gadis berpakaian merah berjalan. Segera, Sun Er berkedip dan memiringkan kepalanya untuk melihat senyum Xiao Yan yang melengkung, mengatakan, aku sangat ingin tahu tentang sikap seperti apa yang akan dia miliki terhadap Xiao Yan GG setelah hari ini. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berbisik kembali, beberapa hal, setelah hancur, akan selalu dihancurkan. Tidak peduli berapa banyak itu diperbaiki, akan selalu ada celah yang jelas. Di klan ini, tidak banyak orang yang aku setujui. Apakah Sun Er menghitung? Mulut merah Sun Er membuat senyum nakal saat dia bertanya pada Xiao Yan. Mengambil sehelai rambut Sun Er dan dengan lembut menyelipkannya melalui jarinya, Xiao Yan menjawab, tentu saja. Matanya yang besar melengkung ke bulan sabit yang indah sementara tatapannya yang sebenarnya jatuh ke ruang kosong. Pemandangannya memikat kembali ketika kami masih kecil, dia akan menyelinap ke kamarku dan mencoba membantuku memperbaiki tubuhku. Meskipun itu adalah metode bodoh yang melihat ke belakang, aku tidak percaya bahwa itu dia akan memikirkannya, dia masih melanjutkannya selama 2 tahun. Senyum muncul di wajahnya yang halus membawa 2 lesung pipit yang manis. Memutar kepalanya, Sun Er berpikir, di seluruh klan ini, ada tidak banyak orang yang disetujui oleh Sun Er, hanya kamu. Dari jauh, Xiao Ning merasa wajahnya berkedut ketika dia mengatakan percakapan dekat antara Xiao Yan dan Sun Er. Kecemburuan berkecamuk di dalam hatinya sementara dia menolak dorongan untuk pergi ke sana dan menghancurkan adegan sempurna. Dou Zili, 8 Duan. TL, Dou Zili, Dou Qi dan Dou Ziki semuanya sama Dou Qi. Di monumen hitam, cahaya terang terpancar saat kata-kata itu ditampilkan di atasnya. Xiao Mei, Dou Zili, 8 Duan, tingkat tinggi. Melirik monumen hitam, operator tanpa ekspresi sedikit mengangguk sambil memanggil skornya. Mendengar suara operator, Xiao Mei menarik napas saat wajahnya menjadi penuh dengan kebanggaan.
Untuk pergi dari 7 Duan Qi ke 8 Duan Qi hanya dalam 1 tahun adalah prestasi yang akan menjaringnya di antara 5 teratas di generasinya. Dengan hasil yang mengesankan, tidak mengherankan kalau dia akan sangat bersemangat. Suara operator menyebabkan gangguan besar di dalam bidang pelatihan saat lirikan rasa iri dan cemburu jatuh ke Xiao Mei. Untuk menaikkan 1 Duan Qi dalam 1 tahun, hampir tidak layak menyentuh hidungnya, Xiao Yan dengan tenang mengevaluasi. Yuk, Sun Er bermain dengan rambutnya saat dia sembarangan melirik Xiao Mei yang dikelilingi oleh teman-temannya seperti seorang putri. Tapi setelah Xiao Mei, dari selusin orang, hanya 1 orang yang mendapat 7 Duan Qi. Sisanya semua dihilangkan. Xiao Sun Er, operator impasif, secara mengejutkan, memiliki sedikit emosi ketika dia memanggil nama ini. Tatapan setiap orang jatuh pada Sun Er yang duduk di sebelah Xiao Yan ketika mereka mendengar nama itu. Xiao Yan GG, jangan terlalu terkejut nanti. Berdiri, Sun Er membungkuk untuk tersenyum nakal pada Xiao Yan. Alisnya berkedut, Xiao Yan melihat garis belakang cantik Sun Er sambil bergumam, apakah dia menjadi Dou Ze? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wajah tak berjerawat bagaikan langit tak berbintang. Ibarat Desi tanpa kacang. Ya loh, orangnya loh. Desi enggak? Baru sama loh, bukan? Apa sih? Desi yang bukan. Karena nunggu. Rapinya itu. Oh, Papia. Nah, ini Jawa Timur kan Dewi kan sama sama ini. Oh, Papia. Papia.
Oh, bakuan kae, bakuan sing glendong nek nang kono kuwi urang. Oh, urang kacang. Sing urang siji kan. Urang yang di. Ya.